Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri Larasati dengan NIM 23011000075 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang telah saya buat mengenai strategi guru dalam menerapkan model pembelajaran fragmented mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Model fragmented ini merupakan salah satu dari model pembelajaran terpadu, yang mana model fragmented ini merupakan model pembelajaran yang diajarkan secara terpisah tanpa mengaitkan mata pelajaran satu dengan yang lainnya, sehingga terjaga keaslian atau kemurnian dari satu disiplin ilmu atau satu mata pelajaran dan tidak ada kaitannya dengan mata pelajaran yang lainnya. Dengan itu saya mengambil bahasa Indonesia ini, saya contohkan seperti dalam bahasa Indonesia ini memiliki materi kaidah kebahasaan yang mana mencakup 4 komponen, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Dalam materi ini, dalam komponen ini tidak bisa diajarkan dalam satu waktu. Mengapa? Karena model fragmented ini hanya memfokuskan dalam satu materi itu, walaupun materi itu memiliki banyak komponen, tapi juga memfokuskan dalam satu komponen dalam satu hari. Jadi saya mengambil contohnya seperti menulis teks deskripsi. Jadi dalam ini guru akan menjelaskan dan memberikan contoh seperti apa sih kita membuat teks deskripsi, bagaimana urutannya, bagaimana seperti ini. Tetapi dalam pembelajaran fragmented ini ternyata ada keterpaduan antara materi yang lainnya. Ada keterpaduan antara mata pelajaran, tetapi ada keterpaduan antara materi, sehingga tadi sedang belajar menulis teks deskripsi ternyata bisa menjadi komponen yaitu berbicara, sehingga kita sedang menulis teks deskripsi ternyata bisa nih, kalau hasil teks deskripsi yang telah kita buat ternyata bisa kita suarakan atau kita sampaikan kepada teman-teman hasil teks deskripsi yang telah kita sampaikan, sehingga walaupun komponen ini tidak dipadukan secara tersirat, tetapi ternyata model fragmented ini bisa ada keterpaduan secara implisit atau samar-samar, tetapi ini juga bisa menjadikan suatu model pembelajaran yang baik dilakukan. Tetapi dan dalam model fragmented, dalam strategi pembelajaran fragmented ini pada guru memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada kelebihan yang mana materi ajar dapat dieksplorasi lebih dalam, sehingga guru dan siswa itu lebih mendalami atau mempelajari satu materi tersebut dalam satu waktu. Bebas, dan yang kedua ada bebas dari tuntunan tema lintas pelajaran. Ya, walaupun tadi telah saya sebutkan, walaupun mungkin ada terkaitan dengan materi, tapi tidak ada keterkaitan dengan si mata pelajaran ini, ternyata bisa dikaitkan atau tuntunan lintas pelajaran yang mungkin masih bisa kita gabungkan. Lalu memfokuskan pada kompetensi kebahasaan. Jadi dalam bahasa Indonesia itu tadi kan ada kaidah kebahasaan, jadi kita juga harus memahami betul-betul apa itu maksud dari membaca, menulis, berbicara, dan menyimak untuk diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan disiplin ilmu tersebut. Lalu ada fleksibilitas dalam memilih metode pembelajaran. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini juga harus memiliki metode pembelajaran yang harus kita bisa sampaikan kepada siswa, agar siswa juga memahami apa yang kita sampaikan, seperti itu.
Lalu ada juga kekurangannya. Yang pertama, siswa kesulitan mengaitkan pengetahuan dengan dunia nyata. Ya untuk sekarang ini siswa mungkin lebih memahami dengan apa ide-ide yang telah ada di otak, tapi tidak bisa digabungkan dengan atau dikaitkan dengan pengetahuan dengan dunia nyata, seperti itu. Lalu yang kedua ada pembelajaran bisa terasa monoton dan formal. Dengan itu mungkin yang membuat pembelajaran bisa terasa monoton atau formal itu dari pihak guru, karena guru itu belum bisa mewujudkan atau menciptakan proses pembelajaran yang efektif atau yang menyenangkan bagi siswa, agar siswa ini dapat mengikuti pembelajaran dengan menyenangkan atau gembira untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran tersebut. Mungkin ya seperti itu. Lalu ada membutuhkan perencanaan dan manajemen waktu tinggi ya. Untuk model fragmented ini memang membutuhkan waktu yang sangat banyak, karena memfokuskan atau mempelajari dalam satu mata pelajaran saja, tidak bisa dikaitkan dengan mata pelajaran ini, sehingga harus memfokuskan materi satu ini harus selesai dan bisa benar-benar fokus pada materi yang sedang diajarkan ini. Lalu ada strategi guru dalam mengimplementasikan. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran yang menyeluruh dan konseptual, yang mana guru dapat membuat pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Yang tadi saya sebutkan, pada kekurangan tersebut tadi peserta didik mungkin belum bisa mengaitkan dengan kehidupan nyata. Tapi kita bisa kok ternyata strategi guru ini bisa memberikan contoh seperti membuat teks deskripsi yang mana itu harus mendeskripsikan tentang lingkungan yang ada di sekitar mereka, seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan yang ada di tempat-tempat tertentu seperti pasar mungkin bisa, atau swalayan, seperti itu. Jadi siswa juga bisa diajarkan seperti relevan tersebut. Lalu yang kedua ada penggunaan berbagai media pembelajaran. Dengan ini untuk media pembelajaran guru harus yang kedua ada penggunaan berbagai media pembelajaran. Jadi guru ini harus mengetahui apa kebutuhan siswa yang akan diajarkan. Lalu yang kedua ada penggunaan berbagai media pembelajaran. Jadi di sini guru harus memahami gaya belajar seperti apa peserta didik yang akan diajarkannya. Seperti mungkin ada siswa yang gaya belajarnya melalui kinestetik atau auditory atau visual. Jadi si guru ini harus benar-benar memahami gaya belajar mereka, agar mereka pun dapat memahami apa yang telah kita sampaikan kepada peserta didik tersebut. Lalu yang ketiga ada evaluasi pembelajaran berkelanjutan dan menyeluruh. Jadi evaluasi pembelajaran ini mungkin dalam model fragmented ini kan tadi telah saya contohkan seperti dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kaidah kebahasaan. Jadi di sini evaluasi ini bisa dilakukan dengan cara mengulas kembali atau mengevaluasi, melakukan dengan penilaian dengan proyek atau keterampilan lisan selain tes berbasis tertulis. Jadi mungkin tadi kan ada menulis dan berbicara, kita bisa nih emang evaluasinya dengan keterampilan yang lain seperti menyimak ataupun. Lalu ada yang ketiga, evaluasi pembelajaran berkelanjutan dan menyeluruh. Jadi dalam model fragmented ini, jika memang belum bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, maka guru harus memiliki pemikiran apa yang harus dicapai untuk peserta didik ini dapat memahami
apa yang telah kita sampaikan. Seperti dapat kita melakukan evaluasi dengan penilaian dengan keterampilan lisan atau proyek selain keterampilan tertulis. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bagaimana adanya kaidah kebahasaan seperti menulis. Jika memang ada siswa yang memang belum bisa menulis, berarti kita harus memperhatikan apa yang peserta didik ini kuasai selain menulis. Seperti mungkin bisa dia menyimak, berarti emang evaluasi. Lalu yang ketiga ada evaluasi pembelajaran berkelanjutan dan menyeluruh. Jadi untuk evaluasi dalam model fragmented ini, mungkin jika siswa belum memahami, bisa kita lakukan evaluasi dengan cara melakukan adanya proyek ataupun keterampilan lisan selain keterampilan tertulis. Lalu 4, penguatan kapasitas guru. Jadi di sini mungkin guru juga harus memahami betul-betul model apa yang akan kita lakukan untuk proses pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik, agar mereka mampu memahami apa yang telah kita sampaikan, sehingga juga si guru ini bisa melakukan diskusi kelompok kerja guru atau DKKG seperti itu, agar guru ini juga bisa menerapkan model fragmented ini atau model-model yang lain dalam pembelajaran, agar kita juga bisa memiliki keterampilan baru untuk menerapkan kepada peserta didik seperti apa yang baik untuk metode yang dilakukan, untuk metode atau model yang akan diajarkan, agar peserta didik ini mampu memahami apa yang kita ajarkan. Lalu untuk kesimpulan, menekankan pada tahapan pengembangan kompetensi siswa yang berfokus pada proses belajar bahasa secara bertahap dan berkelanjutan. Selain itu, model ini juga menawarkan struktur pembelajaran yang lebih ketat tapi tetap terorganisir. Jadi yang setelah dalam bahasa Indonesia ini, walaupun dalam materi kaidah kebahasaan yang memiliki 4 komponen itu, ya menulis, membaca, berbicara, dan menyimak telah terpenuhi, maka mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam terkait kaidah kebahasaan. Dan itu mungkin jika sudah memenuhi semua itu, guru berhasil untuk melakukan pembelajaran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.